Halo Sobat Nusantara, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu, dimanapun kalian berada. Balik lagi bareng aku di Sisi Gelap Nusantara, tempat dimana kita bakal bacakan cerita-cerita mistis, misteri, dan pengalaman horor mengenai urban legend dan mitos-mitos yang ada di Indonesia, dan yang siapa tahu aja bisa terjadi juga di sekitar kalian. Untuk cerita kali ini, kita akan bacakan cerita dengan judul Rumah di Tepi Kali Ciliwung. Buat kalian yang lagi nonton sendirian, siap-siap, karena ceritanya kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Jadi, jangan lupa matikan lampu, pasang headset kalian dan nikmatin ceritanya. Gak perlu lama-lama, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Truk kecil berwarna biru berhenti di depan deretan rumah baru itu. Cat dindingnya putih pucat, tapi di bawahnya masih tampak sisa-sisa lumpur mengering membentuk garis coklat samar, seperti bekas tangan yang mencoba naik dari bawah. Sari turun lebih dulu. Ia menurunkan Raffi yang tertidur di pangkuannya sejak perjalanan dari tempat penampungan. Anak itu langsung menggenggam ujung bajunya, menatap kali yang mengalir di belakang deretan rumah. Airnya hitam berkilau di bawah matahari, seperti logam cair. Bima membuka pintu truk, menurunkan 2 karung beras dan kasur gulung. Akhirnya punya rumah sendiri, katanya mencoba tersenyum. Sari tidak menjawab. Ia melihat halaman kecil di depan rumah mereka. Tanahnya masih basah, licin, dengan genangan air yang memantulkan bayangan langit. Saat kakinya menginjak ambang pintu, udara di dalam rumah berbau lembab, seolah ruangan itu baru saja ditinggalkan oleh seseorang yang lama diam di dalam. Lumayan kan? Kata Bima sambil menepuk-nepuk dinding. Dindingnya tebal, nggak bakal bocor. Santi menyentuh cat di dekat jendela. Catnya lembut tapi dingin, dan di bawah lapisan putih itu terasa ada sesuatu yang retak. Bukan retak dinding, lebih seperti kulit yang menutupi luka lama. Di luar, Raffi duduk di tangga depan. Ia menatap air kali di belakang rumah yang mengalir pelan sambil membawa serpihan plastik, daun, dan potongan kain basah. Sari mendekat dan berjongkok di sampingnya. "Raffi, lihat apa?" "Airnya bunyi, Bu," jawabnya pelan, tanpa menoleh. "Kayak orang ngobrol." Bima tertawa dari dalam rumah. "Ya, namanya juga kali, banyak batu, banyak suara." Sari memaksakan senyum, lalu mengusap kepala anaknya. Tapi telapak tangannya terasa lembab, dan entah kenapa air di kali itu terasa tidak mengalir, seolah dia menatap mereka balik. Di ujung gang, seorang perempuan tua berdiri di depan warung nasi uduk, mengamati mereka dalam-dalam. Rambutnya disanggul, matanya tajam tapi tidak bermusuhan. Ketika pandangan Sari dan perempuan itu berpapasan, perempuan itu mengangguk singkat lalu membalik badan, masuk ke rumahnya. Sari menarik napas dalam, berusaha menyingkirkan rasa dingin di punggungnya. Ia menatap rumah barunya sekali lagi. Atap seng berkarat, cat dinding memantulkan cahaya mentah matahari. Jendela menghadap langsung ke kali. Di atas pintu, papan kayu bertuliskan nomor 14 sedikit miring, seperti dipaku tergesa-gesa. "Ya sudah," kata Bima dari dalam.
Suaranya teredam oleh ruangan kosong. Nanti sore kita bersihin. Malam bisa tidur di sini. Sari mengangguk pelan, tapi langkahnya terasa berat. Saat ia menutup pintu, terdengar sayup suara dari bawah lantai, seperti sesuatu yang bergerak di bawah kayu. Ia berhenti, mendengarkan, tapi suara itu hilang. Matahari sore menembus jendela kecil di dapur, menyorot debu tipis yang berputar pelan di udara. Sari berdiri di tengah ruang tamu. Tangannya masih memegang lap basah. Udara di dalam rumah itu aneh, lembab, tapi seolah berasal dari bawah, bukan dari udara luar. Ia menekan dinding belakang dengan telapak tangannya. Cat putih yang baru kering terasa dingin dan licin, namun dari baliknya muncul rasa lengket, seperti kulit yang masih basah di bawah perban. Saat ia menarik tangannya, ada jejak air di sana. "Mas," panggilnya dari pintu dapur. "Ini dindingnya masih basah, kayaknya bocor deh." Bima yang sedang menata lemari pakaian hanya menjawab tanpa menoleh. "Namanya juga rumah baru, Sar. Masih nyerap air. Besok juga kering. Tapi baunya, ya bekas lumpur kali. Udah, jangan dipikirin. Mau makan dulu nggak?" Sari diam. Matanya menelusuri lantai yang tampak rata tapi berwarna sedikit lebih gelap di beberapa bagian. Ia jongkok, menyentuhnya dengan ujung jari. Dingin. Lantai itu berembun seperti kaca di pagi hari. Dari luar, suara Raffi terdengar. Anak itu sedang bermain sendiri di halaman depan yang masih becek. Sehari membuka pintu dan melangkah keluar, melihat Raffi sedang mencungkil sesuatu dari lumpur dengan ranting kecil. "Jangan main kotoran, nak. Nanti tanganmu gatal." Raffi tidak menjawab. Ia menarik sesuatu dari tanah. Sehelai kain putih kecil, basah dan kusut. Kain itu tipis, seperti kain pembungkus tubuh. "Bu," katanya pelan. "Ini punya siapa?" Sari berjongkok, melihat benda itu lebih dekat. Ada sisa tanah dan benang kusut di ujungnya. Tapi bukan kain biasa. Terlalu lembut, terlalu tipis untuk lap meja. "Buang aja. Kotor," katanya cepat. Mengambil kain itu dan melemparkannya ke tong sampah dekat pagar. Raffi memandangi tong itu cukup lama, seolah menunggu sesuatu muncul kembali. "Aneh ya, Bu," katanya akhirnya. "Kainnya dingin, padahal kena matahari." Sari tidak menjawab. Ia memegang pundak anaknya dan mengajaknya masuk. Di dalam rumah, Bima menyalakan radio kecil. Suaranya serak tapi jernih. Berita sore tentang peringatan hujan deras dan perbaikan tanggul di sekitar Bukit Duri. Pemerintah mengimbau warga bantaran kali untuk waspada terhadap kemungkinan air kiriman dari Bogor. Sari menatap jendela belakang. Di luar sana, kali tampak tenang, tapi airnya memantulkan warna langit oranye seperti luka yang baru sembuh. Ia mencoba tersenyum, menyalakan kompor, dan menanak nasi. Tapi setiap kali sendok kayu menyentuh panci, ia merasa lantai di bawah kakinya bergetar halus, seolah rumah itu bernapas bersamaan dengannya. Sore mulai turun. Udara di gang menjadi lembab dan tebal, seperti selimut yang terlalu lama dijemur di bawah matahari setengah kering. Sari berjalan ke warung di ujung gang, membawa daftar belanja di kertas kecil yang sudah agak lecek. Warung itu kecil tapi rapi,
kaleng susu, sabun batang, dan rokok isi berjajar di rak kayu. Di belakang meja ada seorang perempuan tua berkerudung coklat dengan mata cekung tapi tajam. "Baru pindah ya, Nak?" tanyanya sambil menimbang gula pasir. Sari tersenyum sopan. "Iya, Bu. Rumah nomor 14. Baru tadi pagi." Perempuan itu mengangguk pelan. "Ah, yang di pinggir kali itu." Nada suaranya datar, tapi ada jeda kecil di antara katanya yang membuat udara terasa berat. "Namanya siapa, Bu?" tanya Sari, mencoba ramah. "Rahma." Ia menatap Sari dengan pandangan yang tidak sepenuhnya menatap, seperti sedang mengingat sesuatu yang jauh. Dulu, di situ juga pernah ada rumah, tapi sudah lama gak ada orang tinggal, sampai dibangun ulang lagi tahun lalu. Sari hanya tersenyum kaku. "Katanya ini proyek relokasi pemerintah ya, Bu? Dari tanah banjir di kebun manggis?" "Iya." Bu Rahma menimbang lagi, lalu menambahkan, "Kalau nanti air kali naik, jangan nyalain lampu belakang, matikan saja." Sari berhenti menulis di daftar belanjanya. "Kenapa, Bu?" "Kadang suka ada yang datang." "Siapa?" "Yang ketinggalan." Suara ibu tua itu tenang, tapi setiap katanya terasa seperti diturunkan dari sesuatu yang sudah sering diulang. Sari tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Maksudnya orang lewat ya, Bu?" "Maling." "Bukan maling." "Lalu?" Bu Rahma tersenyum samar, memperlihatkan garis keriput di pipinya yang dalam. "Yang dulu-dulu, kalau lampu nyala, mereka pikir masih ada yang nunggu." Sari mematung beberapa detik, lalu pura-pura sibuk memasukkan barang ke tas kain. "Iya, Bu. Saya matikan nanti kalau air naik." "Bagus." Sebelum pulang, Bu Rahma menyodorkan 2 batang dupa kecil yang diikat benang merah. "Taruh di belakang, dekat jendela, tiap malam Jumat. Nggak usah dinyalakan, cukup dibiarkan saja di situ." Sari hampir menolak, tapi tatapan Bu Rahma tak memberi ruang untuk itu. "Baik, Bu. Terima kasih." Ia melangkah pulang. Langit sudah berubah kelabu, dan udara di gang makin berat. Sesampainya di rumah, ia melihat Bima duduk di tangga depan, merokok. Raffi sedang menggambar di lantai ruang tamu, dengan krayon warna biru dan abu-abu. "Apa itu, Nak?" tanya Sari sambil meletakkan belanjaan. Raffi menunjuk gambarnya. Sosok hitam berdiri di atas air, dengan tangan panjang seperti ranting basah. "Itu siapa?" Raffi menjawab tanpa menatap ibunya. "Teman baru Raffi." Malam turun pelan, membawa bau lumpur yang menempel di udara. Lampu neon di ruang tengah bergetar kecil, menimbulkan dengung panjang yang tak pernah benar-benar berhenti. Sari menggulung tikar di lantai ruang tamu. Belum ada ranjang, hanya kasur busa dan bantal yang mereka bawa dari penampungan. Raffi sudah tertidur di sampingnya. Jari kecilnya masih memegang krayon biru yang tadi sore digunakannya untuk menggambar. Bima merapikan bungkus rokok di atas meja, menepuk debu di tangannya. "Besok, aku berangkat pagi ya. Mau ngurus surat di kantor kelurahan." Sari hanya mengangguk. Matanya tak lepas dari jendela belakang yang menghadap kali. Di luar, ada cahaya lampu jalan yang setengah padam, menyorot permukaan air seperti cermin retak. "Mas, tadi Bu Rahma ngomong aneh," katanya pelan. Bima menatapnya dari tikar. "Aneh gimana?"
Katanya, kalau air naik, jangan nyalain lampu belakang. Bima tertawa pendek. Ya ampun, baru pindah udah dikasih pantangan. Orang sini masih banyak yang percaya begituan. Tapi, nadanya nggak kayak bercanda, Mas. Serius banget. Udahlah, jangan dengerin. Nanti kamu malah takut sendiri. Sari menghela napas, lalu berbaring di samping anaknya. Hening mengisi rumah itu. Hanya terdengar bunyi air dari luar. Plok, plok, plok. Seperti sesuatu jatuh berulang dari jarak yang sama. Tapi perlahan suara itu berubah. Sekarang ritmenya lebih rapi. Tidak lagi acak seperti air memantul ke batu. Sari membuka mata. Suaranya datang dari bawah. Dari bawah lantai. Ia menahan napas, mencoba memastikan. Suara itu seperti langkah kaki seseorang yang berjalan pelan, menapak kayu yang basah. Plok, plok. Satu langkah, lalu jeda. Lalu 2 langkah lagi. Mas, bisiknya sambil mengguncang bahu Bima. Mas, denger nggak? Ada suara di bawah. Bima mengangkat kepala, setengah kesal, setengah mengantuk. Mungkin tikus. Itu bukan suara tikus. Udah, tidur aja. Lantainya kayu. Suara apapun bisa kedengaran aneh. Sari menatap langit-langit, tapi kupingnya tetap fokus. Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat ke arah tempat Raffi tidur. Plok, plok. Lalu berhenti. Sari perlahan bangun. Berjalan ke dapur. Lampu belakang mati. Dari jendela, air kali tampak gelap. Tapi tenang sekali. Terlalu tenang. Tidak ada riak, tidak ada pantulan. Seolah air itu diam dan dalam. Seperti kaca hitam. Tiba-tiba dari bawah kakinya terdengar suara gemericik lagi. Sari menunduk, menempelkan telinganya ke lantai. Suaranya jelas. Langkah, langkah, dan napas pelan. Ia berdiri cepat, panik, lalu memutar saklar lampu belakang. Lampu menyala kuning, menembus kaca jendela dan menerangi sedikit bagian kali. Bima bangun, wajahnya masam. Ngapain nyalain lampu belakang jam segini? Ada suara, Mas. Dari air. Ya ampun, Sari. Serius, Mas. Kayak orang jalan di bawah. Udah, matikan aja. Listriknya mahal. Ia memastikan lampu dengan gerakan keras, membuat ruangan kembali gelap. Dalam kegelapan itu, sesuatu terasa berubah. Suara langkah di bawah lantai berhenti. Tapi bau anyir tiba-tiba muncul. Samar, seperti lumpur yang baru dibuka dari kubur basah. Raffi menggeliat di tidurnya, lalu berbisik pelan, nyaris tanpa suara. Bu, dia udah nggak di air lagi. Suara hujan rintik-rintik mulai terdengar di atap seng. Bukan hujan deras, hanya gerimis halus yang jatuh tanpa jeda. Lampu ruang tamu sudah dimatikan. Hanya cahaya samar dari jendela belakang yang tersisa, berpendar seperti kulit ikan di bawah air. Sari belum tidur. Ia berbaring di sebelah Raffi. Matanya terbuka lebar. Rumah itu diam sekarang. Tapi diam yang salah. Bukan tenang, melainkan menunggu. Kadang ia bisa mendengar bunyi kecil di bawah lantai. Seperti tetes air menetes ke tanah. Plok, plok. Tidak keras tapi teratur. Sari menoleh ke Bima. Suaminya tertidur pulas. Punggungnya membelakangi mereka.
Ia menatap anaknya. Raffi masih memeluk krayon biru di tangannya. Napasnya tenang. Namun, tiba-tiba anak itu bergerak, duduk perlahan, masih setengah tertidur, menatap ke arah jendela belakang. "Raffi," bisik Sari. Raffi tidak menjawab. Ia menatap sesuatu di luar. Matanya tajam, tenang. "Bu," katanya pelan. "Boleh gambar sekarang?" Sari mengerutkan dahi. "Sekarang? Tengah malam begini? Temanku pengen digambar." Anak itu meraih buku gambar di lantai, membuka halaman baru, dan mulai mencoret dengan krayon biru. Sari duduk menatap dari atas bahunya. Goresannya cepat, tegas, dan terlalu dewasa untuk anak seusianya. Di halaman itu, perlahan muncul sosok. Tubuh kurus memanjang, berdiri di permukaan air, tanpa wajah. Garis-garisnya bergelombang seperti bayangan di bawah cahaya lampu. Lampu yang bergetar. Di sekelilingnya, Raffi menambahkan banyak titik-titik kecil berwarna abu-abu, seperti hujan yang tak berhenti. "Raffi," Sari menelan ludah. "Itu siapa?" "Teman baru Raffi," jawabnya tanpa menoleh. "Teman dari mana?" "Dari air." Suaranya tenang, nyaris seperti sedang menjelaskan sesuatu yang sangat biasa. Sari memandang jendela belakang. Gelap, tapi di balik kaca, permukaan air kali tampak memantulkan bayangan samar. Seolah ada seseorang berdiri di sana. Diam, tinggi, tidak bergerak. Ia berdiri pelan, menghampiri jendela. Kacanya berembun dingin. Ia sapu dengan telapak tangan, dan seketika jantungnya berdegup kencang. Karena di luar sana, di antara cahaya lampu jalan yang bergetar, benar-benar ada sosok itu. Ia berdiri di permukaan air, tidak tenggelam. Tubuhnya tipis, abu-abu, seolah terdiri dari air itu sendiri. Sari mundur 2 langkah, menutup mulut dengan tangan. Ketika ia berkedip, sosok itu sudah tidak ada. "Bu," suara Raffi memanggil dari belakang. Sari menoleh cepat. Anak itu tersenyum kecil, menggambar garis terakhir di kertasnya. "Udah selesai," katanya. Ia menutup buku, lalu berbaring lagi, memeluknya erat. Sari mendekat, memandangi halaman yang belum sepenuhnya kering. Di pojok bawah gambar, Raffi menulis huruf-huruf besar dengan krayon hitam. "Jangan nyalakan lampu belakang." Sari menatapnya lama. Krayon di kertas itu masih basah, seolah baru saja dicelupkan ke air. Langit sore itu seperti kain basah yang diseret ke bawah. Awan menggantung rendah di atas atap seng, meneteskan hujan pertama yang deras setelah berbulan-bulan panas. Sari berdiri di teras rumah barunya, menatap halaman kecil yang mulai tergenang. Bau lumpur bercampur anyir sungai menyeruak, seperti bau tubuh yang belum sempat kering. Bima baru pulang kerja, sepatu kantornya belepotan tanah. Ia melempar koran sore ke meja, lalu menatap air di luar. "Dari dulu juga begini, Sar. Cuma hujan. Banjir mah nanti juga surut." Suaranya datar, berusaha menenangkan, tapi juga ingin percaya pada kalimatnya sendiri. Sari tidak menjawab. Ia memperhatikan genangan di bawah tangga. Arus kecilnya seperti mengikuti irama nafas. Dari dalam, Raffi berteriak, Bu, bocor lagi." Sari berlari masuk.
menaruh ember di bawah atap yang menetes. Bunyi tik terdengar konstan. Di luar, suara air dari bawah lantai terdengar lebih teratur, seperti langkah kaki berjalan pelan di air setinggi betis. Menjelang maghrib, hujan belum berhenti. Sari hendak menyalakan lampu belakang karena senja sudah pekat. Namun, dari balik pagar, suara serak lembut memanggil. "Jangan nyalain, Neng. Kalau air naik, jangan dinyalain." Itu suara Bu Rahma. Ia berdiri di bawah payung plastik biru, menatap air yang sudah sampai lututnya. "Kenapa, Bu?" tanya Sari. "Arwah lama suka minta diperhatikan. Kalau nyala, mereka kira kita manggil." Sari hanya diam. Lampu di saklarnya ia biarkan padam. Hujan berhenti tiba-tiba, seolah langit kehabisan tenaga. Namun, air yang sudah naik tak kunjung surut. Genangannya memantulkan cahaya oranye dari lampu jalan yang redup di ujung gang. Jam dinding menunjukkan pukul 8 lewat sedikit. Raffi sudah tertidur. Tubuh kecilnya meringkuk di bawah selimut bergambar dinosaurus. Sari berdiri di dapur, menunggu air panas dari katel aluminium yang mendesis pelan. Bima duduk di ruang tamu, menonton berita di televisi 14 inch yang berkedip. Antenanya bengkok. Katanya debit Ciliwung naik 2 meter di Lenteng Agung, ujar penyiar TV. Lenteng Agung jauh, Sar, sahut Bima sambil menguap. "Di sini aman." Sari tidak menjawab. Hujan yang berhenti membuat rumah terasa terlalu sunyi. Ia mematikan kompor, hendak membawa teh ke ruang tamu. Dan saat itu juga, lampu tiba-tiba padam. Gelap. Hanya bunyi air dari luar yang kini terdengar jelas. Gemuruh rendah seperti seseorang sedang mengaduk lautan dengan tangan besar. "PLN-nya error lagi," keluh Bima. Ia menyalakan lilin kecil di meja. Cahaya kuningnya menari di dinding lembab, memperlihatkan noda air yang belum lama muncul di sudut ruangan. Sari berjalan pelan ke jendela, menyingkap tirai sedikit. Air kali tampak mengilat di bawah cahaya samar, dan di antara suara serangga dan desau angin, ia mendengar sesuatu yang tak semestinya ada pada jam segini. Suara azan, pelan, serak, seperti dari tenggorokan yang penuh air. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Sari terdiam. Suaranya bukan datang dari arah masjid kampung, melainkan dari arah air, dari bawah, dari sungai. "Bim," panggilnya lirih. "Apalagi, Sar? Dengar nggak?" "Apa?" "Azan." "Ya, biasa. Udah isya kali." "Bukan, Bim. Suaranya dari kali." Bima bangkit, mendekati jendela. Ia mendengarkan sebentar, lalu terkekeh. "Gema kali, dari kampung sebelah. Air itu suka pantulin suara." Tapi Sari tahu, gema tak mungkin berbunyi selembut itu. Ada jeda di antara tiap lafaznya, seperti seseorang sedang berusaha mengingat kata-katanya. "Allahu Akbar." Lalu sunyi lagi. Sari memejamkan mata, menatap kegelapan di balik kelopak matanya. Tapi suaranya tetap di sana, menggema pelan di dada. Tengah malam sudah lewat. Sari belum bisa tidur. Suara azan samar dari arah air itu masih terngiang di telinganya, meski kini hanya sunyi yang tersisa.
Bima sudah lelap, napasnya berat, kadang diselingi dengkuran pendek. Sari memandangi atap kamar. Noda rembesan air membentuk pola aneh, seperti peta sungai bercabang. Angin berhembus lewat celah ventilasi. Ada aroma lumpur basah dan sesuatu yang lain. Bau anyir yang mengendap. Ia menutup mata, mencoba berdoa pelan. Namun, tiba-tiba terdengar suara kecil dari ruang tamu. "Bu." Sari langsung bangkit. Lampu minyak di kamar bergoyang, menimbulkan bayangan aneh di dinding. Ia berjalan pelan. Kaki telanjangnya menyentuh lantai dingin. Di ruang tamu, Raffi berdiri di depan jendela. Tubuhnya kecil, hanya mengenakan kaos putih dan celana tidur yang basah di ujungnya. Tirai tersingkap. Di luar, air kali tampak berkilau dalam cahaya bulan separuh. "Raffi, ngapain nak?" tanya Sari setengah berbisik. Anak itu tak menjawab. Ia hanya menunjuk keluar jendela, ke arah air yang mengalir pelan. "Mereka kedinginan, Bu." Suara Raffi datar, nyaris tanpa emosi. Sari tertegun. "Siapa, nak?" "Anak-anak itu." "Anak mana?" "Yang di air. Mereka gak punya rumah kayak kita." Sari mendekat perlahan, mencoba melihat ke arah yang ditunjuk Raffi. Namun yang terlihat hanya riak air dan pantulan pohon pisang di tepi kali. "Udah yuk tidur," katanya lembut, menarik bahu anak itu. "Nanti mereka marah, Bu," bisik Raffi pelan. "Mereka bilang dulu rumah ini milik mereka." Sari menelan ludah. Ia menarik Raffi ke kamar tanpa menjawab. Tapi sebelum menutup pintu, ia menoleh sekali lagi ke arah jendela. Sekilas, ada pantulan kaca. Ia melihat sesuatu. Bayangan kecil berdiri di air. Tubuhnya kurus, kepalanya menunduk, dan tangannya menggenggam sesuatu yang mirip sandal kecil berwarna merah. Pagi berikutnya, udara Jakarta begitu basah oleh sisa hujan semalam. Matahari muncul samar di balik kabut tipis, dan halaman depan rumah Sari masih digenangi air setinggi mata kaki. Sari menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng sisa semalam dan telur ceplok. Bima duduk di meja makan sambil membaca koran pos kota. Berita utamanya tentang banjir di kawasan Bukit Duri. Foto-fotonya memperlihatkan anak-anak kecil bermain di air kecoklatan. "Tuh, kayak di sini juga," kata Bima tanpa menoleh. "Air kali memang lagi tinggi. Biasa musimnya." Sari hanya mengangguk. "Tapi Mas, kamu tadi malam dengar nggak suara azan dari arah kali?" Bima tertawa kecil. "Ah, itu Gemah. Di kampung seberang juga ada musola. Namanya juga sungai. Suaranya bisa mantul. Tapi nadanya aneh. Kayak orang belajar dan pelan banget." "Sar, kamu tuh terlalu mikir. Udah, jangan ikut-ikut Bu Rahma deh. Orang sini memang suka bumbu-bumbu mistik." Sari diam. Ia menatap Raffi yang sedang menggambar di ruang tamu. Kali ini, di kertas putih itu, anaknya menggambar 3 sosok kecil berdiri di tepi air, menghadap sesuatu yang gelap di tengah kali. Wajah mereka tanpa mata. Menjelang siang, Sari keluar rumah untuk menjemur baju. Air sudah mulai surut sedikit, meninggalkan lumpur di sela-sela rumput halaman belakang. Saat ia hendak menggantung handuk di tali jemuran, matanya menangkap sesuatu tersangkut di pagar besi belakang rumah. Sebuah sandal kecil berwarna merah, sudah kotor oleh lumpur dan lumut.
Ukurannya jauh lebih kecil dari kaki Raffi. Ia menatapnya lama. Sandal itu tampak seolah baru hanyut. Tapi anehnya, tak ada jejak lain di sekitar situ. Tak ada bekas langkah kaki anak-anak. Tak ada barang lain yang terbawa air. Perlahan, ia mengangkat sandal itu dengan ujung jemuran kayu. Lumpur menetes ke tanah, menimbulkan bau anyir yang menusuk. Sari spontan memegang hidungnya. Ada bau daging basah seperti bangkai ikan yang lama tak dikubur. Dan dari dalam rumah, Raffi memanggil, "Bu, itu punya teman aku ya?" Sari tersentak. "Teman yang mana, Nak?" "Yang semalam di jendela. Dia bilang sandalnya ketinggalan." Jantung Sari berdegup cepat. Ia buru-buru menjatuhkan sandal itu ke tanah dan menendangnya ke arah pagar. Tapi sebelum ia sempat berbalik, sandal itu perlahan tergelincir ke air, sisa banjir dan terbawa arus kecil menuju kali. Berputar sekali seolah menoleh, lalu tenggelam. Sari berdiri membeku. Angin dari arah sungai berembus lembab, membawa suara samar. Bukan azan kali ini, tapi seperti suara anak-anak tertawa di bawah air. Namun, ketika ia menatap lagi ke permukaan, hanya riak air yang tersisa. Malam turun cepat, udara masih lembab, tapi hujan sudah berhenti. Hanya sisa tetes air dari atap yang menimpa genteng satu persatu, menciptakan irama yang lambat dan kosong. Sari duduk di ruang tamu. Lampu redup di atas kepala berpendar kekuningan. Raffi sudah tertidur di kamarnya. Bima masih belum pulang dari bengkel. Katanya lembur karena motor pelanggan banyak yang rusak karena kebanjiran. Sari menatap jendela belakang. Di luar, halaman masih becek. Air di parit kecil yang menghubungkan rumahnya ke kali berkilat lemah, seperti ada cahaya bergetar di dalamnya. Ia ragu, lampu jalan, pantulan rumah seberang, tapi sumbernya terlalu dalam, seperti datang dari dasar air itu sendiri. Perlahan, suara kecil terdengar, lirih, seperti seseorang yang melafalkan sesuatu dengan nada berat dan tenggelam. Allahu Akbar. Sari menahan napas. Suara itu datang dari arah kali. Ia berdiri, melangkah ke arah jendela, membuka tirai sedikit. Di kejauhan, di mana air kali melingkar hitam, terlihat sesuatu mengambang. Samar, seperti kepala manusia, tidak bergerak, hanya berputar perlahan mengikuti arus. Tapi yang paling membuat darahnya berhenti mengalir adalah suara itu datang dari bawah air, bukan dari permukaannya. Allahu Akbar. Bukan seruan, bukan gema masjid, tapi seperti seseorang berusaha mengingat bacaan yang pernah ia tahu dan melafalkannya dari tenggorokan yang penuh air. Sari mundur, tubuhnya gemetar. Ia menutup tirai lalu mematikan lampu. Dalam kegelapan, suara itu semakin jelas, memantul dari dinding-dinding rumah. Raffi menjerit pelan dari kamar. Sari berlari, mendapati anaknya duduk di tempat tidur dengan mata terbuka setengah. "Bu," katanya lirih. "Teman Raffi bilang mereka kedinginan." "Sudah, Nak, tidur lagi. Tapi katanya besok airnya mau naik lagi." Sari meraih bahu anaknya, mengguncangnya pelan. Namun Raffi sudah kembali terlelap. Dari luar, suara air bergemerisik seperti seseorang sedang berjalan pelan di bawah lantai rumah. Sari duduk di tepi ranjang,
menatap langit-langit yang lembab. Suara azan samar itu masih terdengar, berbaur dengan bunyi air dan angin malam. Tapi kali ini, di sela-selanya ada suara lain yang menyusul. Bisikan kecil, serak, nyaris seperti anak-anak sedang menirukan. Allahu Akbar, Bu. Sari menatap keluar jendela kamar Raffi. Di permukaan air yang menggenang di halaman belakang, ada bayangan wajah-wajah kecil. Mereka tidak bergerak, hanya menatap ke arah rumah. Sari terbangun dengan dada berdebar. Ia tidak tahu jam berapa, tapi suasana kamar terasa lembab. Dinding di sisi tempat tidur basah di beberapa titik, seperti baru saja diguyur hujan dari dalam. Ia baru sadar setelah beberapa detik. Suara gemericik air itu bukan datang dari luar, bukan hujan, bukan kali. Sumbernya entah dari mana, tapi terdengar dekat, seolah mengalir pelan di bawah lantai rumah. Sari menarik napas panjang dan memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun, begitu ia kembali terlelap, dunia berubah. Ia bermimpi, berjalan sendirian di dasar air. Semua terasa pelan dan berat. Rambutnya melayang ke atas, seperti kabut hitam di sekeliling kepala. Di atas sana, cahaya samar menembus permukaan, menciptakan bayangan dunia yang telah ia tinggalkan. Di sekelilingnya, tubuh-tubuh melayang perlahan. Tidak sepenuhnya manusia, tidak juga hantu. Wajah mereka kabur, tapi Sari bisa melihat mulut-mulut kecil terbuka, mengeluarkan gelembung udara terakhir. Salah satunya adalah anak kecil yang menggenggam sandal merah. Ia menatap Sari, tidak menakutkan, justru sedih, seperti ingin mengatakan sesuatu yang gagal diucapkan. Lalu Sari mendengar suara azan lagi, tapi kali ini jelas datang dari bawah air. Suaranya bergema, terputus-putus oleh arus. Allahu Akbar. Sari berusaha naik, berenang ke atas, tapi kakinya seolah tersangkut sesuatu. Ia menunduk dan melihat lantai rumahnya di bawah sana. Di dasar air, dindingnya hidup, berdenyut lembut seperti napas makhluk raksasa. Dari celah papan, muncul gelembung-gelembung kecil, lalu seutas tangan putih menembus air dan menarik pergelangan kakinya. Sari menjerit. Ia terbangun, keringat dingin menempel di kulit. Napasnya pendek dan patah. Bima masih tidur di sampingnya. Sementara dari luar kamar terdengar suara ayam jantan dari jauh. Subuh sudah dekat. Sari memegang kaki kirinya. Masih terasa pegal, seolah benar-benar baru ditarik sesuatu. Ia menatap lantai rumah yang lembab, dan dalam cahaya samar lampu minyak, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Ada jejak kaki kecil basah di ubin, mengarah ke kamar Raffi. Sejak pagi, Sari tak berhenti mengepel lantai. Air merembes entah dari mana. Setiap kali dikeringkan, genangan kecil muncul lagi, seperti napas yang keluar dari sela-sela ubin. Bima berangkat lebih awal ke bengkel. Sementara Raffi sudah dibawa Bu Rahma bermain ke rumahnya. Di ujung gang, Sari berdiri di tengah ruang tamu. Sunyi, hanya bunyi detak jam dinding dan gemericik halus yang samar dari bawah papan lantai. Ia menatap dinding rumah yang kini mulai belang-belang. Cat putih mengelupas. Muncul noda kusam berbentuk lingkaran tak beraturan. Saat disentuh, permukaannya terasa lembek, bukan seperti tembok, melainkan
kulit lembab yang hangat. Sari mundur pelan. Ia mendengar sesuatu dari dalam dinding. Bukan suara air kali, bukan juga tikus, tapi seperti napas. Teratur, pelan, dalam. Dinding di sebelah ruang tamu tampak bergerak sedikit, seolah mengembang dan menyusut. Sari menahan napas. Ia tak tahu harus berbuat apa. Kemudian, dari salah satu celah cat yang terkelupas, keluar setetes air bening. Lalu, 2, 3, menetes ke lantai dan membentuk pola seperti sidik jari. Lalu samar-samar, dari balik dinding terdengar suara lirih. "Tolong, kami masih di sini." Sari membeku. Tubuhnya bergetar, tapi suaranya hilang di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap noda di tembok yang kini membentuk wajah samar. Tanpa mata, tanpa hidung. Hanya garis mulut yang seolah berusaha bicara lagi. "Belum semua di bawah. Airnya belum selesai." Sari mundur terhuyung. Lampu dapur berkedip sekali. 2 kali, lalu padam. Seluruh rumah tenggelam dalam cahaya abu-abu dari luar jendela. Saat ia mencoba berlari ke pintu, suara dari dinding lain ikut menyahut. Seperti rumah yang bersuara dari segala arah. "Kami tidak pulang. Rumah ini milik air. Kau tinggal di tubuh kami." Sari menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam dengung rendah yang memenuhi seluruh ruangan. Seperti gema dari dasar kali. Beberapa saat kemudian, pintu depan diketuk. Bu Rahma datang membawa Raffi pulang. Rumah sudah tenang lagi, seolah tak terjadi apa-apa. Namun saat Bu Rahma melangkah ke dalam, ia mengerutkan dahi. "Bu Sari, kok temboknya basah begini ya?" Sari tak menjawab. Ia hanya memandangi dinding itu, yang kini tampak tenang. Tapi di balik cat putihnya, sesuatu berdenyut pelan. Pagi itu udara pengap. Hujan baru saja reda, tapi langit masih seperti ditambal awan hitam yang berat. Sari membuka jendela depan. Biasanya akan terdengar suara radio dari rumah sebelah, milik keluarga Pak Hadi. Tapi pagi ini sunyi. Tali jemuran di halaman rumah itu masih terpasang. Baju-baju basah menggantung di sana, berat oleh air. Tak ada yang menjemur ulang. Sari memandang agak lama, lalu menoleh pada Bu Rahma yang sedang menyapu halaman. "Bu Rahma, Pak Hadi kemana ya? Kok rumahnya sepi?" "Tadi malam mereka masih di rumah," jawab Bu Rahma tanpa berhenti menyapu. "Tapi subuh-subuh truk datang. Katanya jemput mereka. Relokasi lagi?" "Entahlah Neng, tapi saya nggak dengar ada pengumuman." Sari berjalan mendekat. Di bawah tali jemuran ada bekas tapak kaki besar dan kecil yang membekas di tanah basah. Tapak itu berakhir di tepi halaman, dekat got kecil yang mengarah ke kali. Di situ, lumpur teraduk seperti ada sesuatu diseret masuk air. Malamnya, Raffi gelisah. Ia minta tidur di kamar orang tuanya. "Aku nggak mau sendiri," katanya pelan. Sari mengelus rambutnya. "Kenapa nak?" Raffi menatap jendela. "Teman-temanku pergi Bu." "Pergi kemana?" "Ke bawah. Katanya mau pulang lewat air." Sari menatap keluar jendela. Di kejauhan, rumah Pak Hadi tampak gelap total.
kecuali satu lampu gantung di teras yang bergoyang pelan, tersentuh angin lembab dari kali. Di bawahnya, genangan air memantulkan cahaya lampu seperti mata yang terbuka. Pagi berikutnya, kabar menyebar cepat. Bu Rahma datang dengan wajah pucat. "Sari, rumah Pak Hadi kosong. Pagi ini pintunya kebuka, tapi nggak ada siapa-siapa. Barangnya masih ada semua. Cuma..." Sari menatapnya tegang. "Cuma apa, Bu?" "Di dapurnya ada sendok jatuh di lantai, basah, kayak habis dicuci. Tapi airnya nggak ada sumbernya. Kayak keluar dari bawah lantai." Mereka berdua saling berpandangan lama, lalu menoleh ke arah rumah itu. Suara gemericik samar terdengar dari arah bawah. Bukan suara kali, melainkan seperti air menetes dari tempat yang lebih dalam, jauh di bawah tanah. Malam harinya, angin dari arah kali bertiup lembab dan dingin. Di tali jemuran rumah Pak Hadi, baju-baju itu masih tergantung. Tapi sekarang, tiap helainya bergoyang pelan, satu persatu. Sari memandangi dari jendela. Dalam gemetar cahaya lampu jalan, ia melihat sesuatu menempel di salah satu baju. Sebuah tangan kecil pucat menggenggam kain, lalu perlahan menghilang ke balik lipatan kain yang meneteskan air. Sore itu langit menggantung kelabu, seperti menahan hujan yang belum jadi jatuh. Sari duduk di dapur, menatap dinding yang mulai berjamur. Dari sela ubin lantai, terdengar suara gemericik pelan, seperti ada air yang mengalir di bawahnya. Padahal kali masih jauh. Pintu belakang diketuk 3 kali. Ketika dibuka, Bu Rahma berdiri di sana. Wajahnya lelah, rambutnya agak lembab oleh udara yang basah. "Boleh saya duduk, Neng?" "Tentu, Bu. Mau teh?" "Nggak usah. Saya cuma mau cerita sesuatu, biar Neng nggak kaget kalau ada yang aneh lagi." Mereka duduk berhadapan. Di luar, angin dari arah kali membawa bau besi berkarat dan lumpur yang menusuk. Bu Rahma menatap ke arah lantai, lama sebelum berbicara. "Dulu, waktu banjir besar 2002, daerah sini belum ada rumah, masih tanah kosong. Waktu air surut, banyak mayat yang kebawa arus sampai nyangkut di sini. Polisi datang, tapi jenazahnya kebanyakan gak bisa dikenali. Jadi, ditumpuk dulu di satu tempat sebelum diangkut truk." Sari menelan ludah. "Tempat itu di sini, Bu?" "Persis di sini, Neng." "Astagfirullah." Bu Rahma menghela napas panjang. "Waktu pemerintah mulai bangun proyek relokasi ini, saya dengar orang-orang yang kerja di proyek suka diganggu. Ada yang dengar anak kecil nangis di malam hari, ada yang lihat kepala ngambang di kali, tapi semua orang disuruh diam. Katanya jangan sebar cerita, nanti proyeknya dihentikan." Sari diam. Di dapur, air dari keran menetes pelan. Tik, tik, tik. Tapi entah kenapa setiap tetes terdengar semakin keras seperti gemah. Mereka bilang, yang tenggelam itu belum sempat disolatkan. Lanjut Bu Rahma. "Karena banjir datang malam Jumat. Banyak yang hanyut waktu tidur. Jadi, waktu dikumpulin, udah nggak bisa dikenali. Ada bayi juga katanya." Sari menutup mulutnya. Dadanya terasa sesak. "Jadi, mungkin itu sebabnya Rapi suka bilang dia punya teman dari air." Bu Rahma mengangguk pelan. "Anak kecil lebih peka.
Mereka belum bisa bedain mana yang hidup, mana yang cuma tersisa. Hening, tiba-tiba listrik berkedip sekali. Lampu dapur meredup, lalu menyala lagi. Dari arah bawah lantai, terdengar suara seperti seseorang menarik napas panjang, basah, berat, dan pelan. Sari memegang tangan Bu Rahma. "Bu, dengar itu?" Bu Rahma memejamkan mata, berbisik kecil. "Mereka dengar kita nyebut." Dan di luar, dari arah kali, terdengar samar suara azan. Tidak lengkap, tidak jelas, tapi seperti dari tenggorokan yang penuh air. Malam turun pelan, seperti kabut yang merayap dari kali. Bima belum pulang, dan Raffi sudah tertidur di lantai ruang tamu. Sari duduk di kursi rotan, menatap dinding yang mulai mengelupas di sudut bawah. Cat putih yang dulu tampak bersih kini berubah kekuningan, basah dan berdenyut perlahan. Ia menatap lebih lama, dan dinding itu bergerak. Tipis, pelan, seperti dada seseorang yang sedang menarik napas dalam-dalam dari balik sana. "Bima?" bisiknya, walau tahu suaminya tak ada. Suara kecil terdengar dari balik dinding, seperti seseorang menggaruk dari dalam. Sari mendekat, meletakkan telinganya ke tembok. Ada sesuatu yang berbisik pelan. Tidak jelas bahasanya, tapi nadanya seperti doa yang dipatah-patahkan. "Air, sejuk, gelap." Sari mundur, memegang dadanya. Lalu sesuatu mulai merembes dari retakan di dinding. Air, tapi bukan air biasa. Warnanya agak keruh keabu-abuan, dan baunya seperti tanah kuburan basah. Air itu menetes, membentuk alur tipis di lantai. Sari panik, mengambil kain pel untuk menyeka. Tapi setiap kali diseka, airnya muncul lagi, lebih banyak. Di luar, angin berdesir, membawa suara orang memanggil samar dari arah kali. "Bu, Bu." Sari menatap keluar jendela, tapi halaman sudah gelap. Tak ada siapa-siapa, hanya pancaran lampu jauh dari kampung seberang yang bergetar di antara kabut. Ketika ia menoleh kembali, Raffi sudah berdiri di ruang tengah. Wajah anak itu pucat, matanya kosong. "Bu," katanya pelan. "Teman-teman Raffi udah bisa napas lagi." "Raffi, jangan bilang begitu." Anak itu tersenyum samar, menunjuk ke arah dinding. "Mereka di situ, Bu. Di balik itu, dindingnya kan udah berlubang. Mereka mau masuk, biar bisa main lagi." Sari menatap dinding, dan kali ini ia melihatnya. Bayangan tangan-tangan kecil menekan dari balik permukaan lembab, meninggalkan bekas jari basah. Ia menjerit, menarik Raffi, memeluknya erat. Tapi di arah dinding terdengar napas kolektif, seperti puluhan orang menarik udara bersamaan. Rumah itu berdengung, bergetar, dan di sela suara air menetes, terdengar satu kalimat yang jelas, seolah dari kedalaman bumi. "Kami pulang." Listrik padam, semua menjadi hitam, kecuali cahaya tipis dari arah jendela yang memantul di permukaan air di lantai. Beriak perlahan, seakan berdenyut bersamaan dengan dinding rumah. Sudah 2 minggu hujan tak berhenti. Langit Jakarta seolah tidak lagi mengenal kata cerah. Air di Kali Ciliwung naik sedikit setiap hari, sampai akhirnya menelan seluruh tangga depan rumah Sari. Bau lumpur dan sampah terbawa angin.
menyelinap ke dalam kamar, bercampur dengan bau lembab dinding yang belum kering sejak banjir kecil terakhir. Pagi itu, radio tua di dapur menyala sendiri. Sari tahu, Bima belum sempat perbaikinya sejak korslet bulan lalu. Tapi suara itu terdengar jelas, meski berisik. Pemerintah menghimbau warga di bantaran Ciliwung untuk bersiap menghadapi kemungkinan banjir kiriman dari Bogor. Diharapkan tidak menunggu air naik. Suara penyiar terputus-putus, seperti tenggelam di sela gemuruh hujan. Lalu terdengar bunyi seret pelan, dan berganti dengan suara anak kecil, samar, nyaris seperti bergema di dalam air. "Bu, jangan kunci pintu, nanti kami nggak bisa pulang." Sari mematikan radio secepatnya, tangannya gemetar. Tapi dari speaker yang mati, suara gemericik masih terdengar sebentar, seperti air menetes dari dalam. Bima baru pulang menjelang sore, seragamnya basah hingga lutut. Ia membawa nasi bungkus dan beberapa lilin. "Air di jembatan udah setinggi motor," katanya, mencoba terdengar santai. "Tapi santai aja, kita udah biasa kan?" Sari hanya menatapnya tanpa menjawab. Di luar, angin bertiup dingin. Suara hujan tak lagi rintik, kini deras, menggila. Dari sela-sela lantai papan, air mulai muncul, membentuk genangan kecil di bawah meja. "Bim, rumah ini gak aman," kata Sari pelan. "Aku rasa ini bukan cuma soal air." "Sudahlah Sar, kau kebanyakan dengar omongan Bu Rahma." Bima menyalakan rokok, duduk di kursi depan jendela. Asapnya bercampur kabut hujan di luar. Ia memandang kali yang tak lagi terlihat batasnya, dan berkata lirih, "Kau tahu, rumah ini katanya dulu tempat penampungan korban banjir 2002. Tapi mereka udah diurus, udah dikafanin. Udah lewat, Sar." Sari menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Kalau sudah lewat, kenapa tiap kali hujan ada yang balik lagi?" Bima tak menjawab, hanya menatap jauh keluar. Suara air terus naik, dan di kejauhan, samar-samar terdengar lantunan azan. Kali ini lebih berat, lebih dalam, seolah datang dari bawah air. Siang itu, hujan turun tanpa jeda. Langit tampak seperti tirai abu-abu pekat, menggantung rendah di atas kampung tepi kali. Sari menutup semua jendela, menggulung karpet, dan memindahkan barang-barang ke meja makan. Tapi air tetap mencari jalannya. Dari celah pintu, dari bawah lantai, bahkan dari dinding yang retak. Raffi duduk di kursinya, menggenggam perahu kertas yang ia buat dari buku gambar. Ia meletakkannya di genangan kecil di ruang tengah. Perahu itu berputar pelan, lalu berhenti, seperti tersangkut sesuatu yang tak terlihat. "Bu," katanya lirih, "mereka udah di bawah rumah." "Siapa?" tanya Sari cepat. "Yang dulu tenggelam. Katanya mau numpang lewat." Sari menatap anaknya. Raffi tampak tenang, terlalu tenang untuk anak 7 tahun yang rumahnya sedang kebanjiran. Sari meraih tangannya. Dingin, seolah baru direndam dalam air lama. Menjelang sore, listrik padam. Hujan belum reda, malah semakin keras, seperti ada ribuan tangan yang mengetuk genting. Sari menyalakan petromak di dapur. Cahaya kuningnya memantul di air yang kini sudah menutupi separuh ubin. Bima belum pulang. Sinyal telepon genggam hilang sejak pagi. Sari mencoba menenangkan diri, menghibur Raffi, menutup celah pintu dengan handuk, berdoa.
Tapi dari bawah lantai terdengar bunyi, seperti sesuatu memukul papan dari dalam. Sari menahan napas. Suara itu berhenti sebentar, lalu terdengar lagi. Kali ini di dekat dapur. Ia menunduk, mencoba mengintip melalui celah papan yang terangkat sedikit. Di balik genangan gelap itu, terlihat sesuatu bergerak. Tidak jelas, seperti rambut panjang yang melayang perlahan di air, kemudian lenyap begitu saja. Bu, Raffi berdiri di ruang tengah. Mereka mau masuk. Jangan ngomong gitu, nak. Bentak Sari. Suaranya bergetar. Raffi menunjuk ke arah pintu belakang. Daun pintu itu bergetar pelan, meski tak ada angin. Sari melangkah mundur. Di luar, suara air berdebur semakin keras. Seperti sesuatu sedang menyeret tubuh-tubuh besar melewati halaman. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka sendiri. Air kali menerobos masuk, dingin dan kotor, membawa potongan batang pisang, plastik, dan sesuatu yang menyerupai kain kafan kusut. Sari menjerit, memeluk Raffi. Dalam sekejap, lantai rumah tenggelam hingga setengah betis. Petromak padam, rumah gelap, dan dari arah ruang tamu, samar-samar terdengar suara azan. Pelan, seperti dari dasar air. Air sudah mencapai pinggang. Rumah yang tadinya tempat berlindung, kini seperti perahu bocor di tengah arus hitam. Sari berdiri di meja makan, menggenggam bahu Raffi erat-erat. Bu, denger nggak? Bisik Raffi. Apa? Itu, suaranya manggil aku. Sari menajamkan telinga. Di antara suara hujan dan gemuruh air, terdengar lantunan azan. Lirih tapi jelas, seperti datang dari dasar sungai. Bukan suara muazin dari kampung, bukan gema pengeras suara. Suaranya kecil, seperti dari mulut anak-anak yang belajar membaca doa. Sari menutup telinganya, tapi suara itu malah semakin dekat. Dari genangan di bawah meja, muncul gelembung-gelembung kecil. Lalu, suara lirih itu terdengar lebih jelas, seolah dari bawah lantai. Raffi, ayo, airnya hangat. Sari menatap Raffi. Wajah anak itu pucat, matanya kosong, namun bibirnya tersenyum kecil. Ia menurunkan kakinya perlahan dari meja, ingin menyentuh air. Jangan! Teriak Sari menariknya. Bu, mereka gak jahat. Mereka cuman kedinginan. Jawab Raffi pelan. Petromak yang padam sejak tadi pagi tiba-tiba menyala sendiri. Cahaya kuningnya menyorot dinding belakang yang kini tampak basah penuh noda gelap. Seperti tangan-tangan kecil yang menempel dari dalam. Setiap tetes air di dinding bergerak ke arah Raffi, seperti ditarik magnet halus. Sari berusaha menyeret anaknya ke kamar, tapi langkahnya berat, seperti ditahan sesuatu dari bawah air. Kakinya terasa dingin luar biasa, bukan dingin air, tapi seperti disentuh kulit yang sudah lama terendam. Raffi menatap ke arah lantai, lalu tersenyum. Bu, dia mirip aku ya? Sari mengikuti arah pandang anaknya. Di bawah permukaan air, samar-samar tampak wajah seorang anak laki-laki. Pucat, matanya terbuka, dan senyumnya sama persis seperti Raffi. Ia melambai pelan dari bawah. Bima! Sari menjerit, memanggil suaminya yang belum juga pulang, tapi suara hujan menelan segalanya. Ia memeluk Raffi erat. Namun tubuh kecil itu semakin dingin, semakin lemas, seperti sedang ditarik ke bawah. Bu, mereka udah buka pintunya. Sari menoleh. Pintu belakang yang tadi tertutup kini terbuka lebar.
Air dari kali masuk deras, membawa arus kecil yang berputar seperti pusaran di tengah ruang tamu. Di sana, Sari melihat sesuatu. Bayangan-bayangan tubuh manusia melayang, pelan tapi pasti, menuju rumah mereka. Sari menjerit, tapi suaranya tenggelam. Raffi menatap pusaran itu dengan mata kosong, lalu berbisik pelan, "Bu, aku pulang dulu ya." Tangannya terlepas dari genggaman ibunya. Raffi melangkah ke arah air, dan tubuhnya tenggelam tanpa suara. Sari meraih air itu, memanggil, menjerit, memukul-mukul permukaan yang kini berubah menjadi cermin hitam. Dan di dalam pantulan air, ia melihat wajah-wajah yang pernah ia lihat dalam mimpi. Para korban banjir, para tubuh yang tak disolatkan, dan di antara mereka, anaknya tersenyum. Dari arah kali, suara azan terdengar lagi. Kali ini lengkap, tapi lafaznya tidak sempurna, seperti anak kecil yang masih belajar menyebut nama Tuhan. Rumah itu kini hanya diisi suara hujan. Segalanya basah, tembok, lantai, udara, bahkan doa yang tak sempat keluar dari mulut Sari. Air sudah mencapai dadanya, dingin, tapi tubuhnya tak lagi menggigil, seperti sudah menyerah pada apapun yang datang. Di ruang tamu, foto keluarga di dinding mengambang perlahan. Bingkainya terputus. Wajah kecil Raffi di foto itu tampak buram. Tintanya mulai luntur, tapi matanya seolah tetap menatap ibunya dari dalam air. "Raffi, nak, ibu di sini." Suara Sari pecah, setengah doa, setengah teriakan. Ia menunduk, mencoba menembus air dengan pandangan kabur. Tapi kali ini, yang terlihat bukan satu wajah, melainkan puluhan. Wajah-wajah pucat tanpa suara, tanpa tubuh, melayang dalam air di ruang tamu mereka. Anak-anak, lelaki tua, perempuan dengan daster lusuh, mereka menatap Sari tanpa amarah, hanya dengan keheningan yang panjang. Petromak yang tersisa padam, rumah diterangi cahaya kilat dari luar jendela. Setiap kali kilat menyambar, bayangan di dinding berubah. Dari bentuk air menjadi tangan-tangan kecil yang menempel. Dari tangan menjadi tubuh yang mencoba naik ke permukaan. Sari mundur, tapi di setiap langkah, lantai berdenyut. Kayu itu seperti bernapas di bawah kakinya, lambat, berat, dan hangat. Ia menempelkan telapak tangannya ke dinding. Dinding itu basah, tapi terasa seperti kulit. Dan dari dalamnya ada suara lirih. Bukan Raffi, bukan siapapun yang ia kenal. "Terima kasih, sudah mau tinggal di sini." Sari memejamkan mata. Air menggenang sampai ke bibir. Dalam separuh sadarnya, ia merasa rumah itu bukan tenggelam, tapi menyelam. Menarik dirinya perlahan, bersama semua yang pernah ia cintai. Di luar, suara sirine banjir mulai terdengar. Lampu-lampu darurat dari kampung seberang menyorot samar, tapi tak ada yang melihat rumah mereka lagi. Dari arah kali, hujan menutupi semuanya, kecuali satu hal, suara azan yang masih bergema pelan dari dasar air. Kali ini disahut oleh suara Sari sendiri, terbata, parau, dan menyerah. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lalu sunyi, air berhenti naik, rumah berhenti bergerak, dan di ruang tamu hanya sandal kecil yang tersisa, terapung perlahan di antara kursi plastik dan foto keluarga yang hancur. Hujan sudah berhenti 2 hari lalu, tapi aroma basah belum mau pergi. Udara pagi di tepi Kali Ciliwung terasa berat, seperti masih menyimpan hembusan napas orang-orang yang hilang. Lumpur mengering di jalanan, membentuk keretakan seperti kulit yang menua mendadak.
Bu Rahma berdiri di depan rumahnya, memandangi kali yang tenang tapi gelap. Permukaannya licin memantulkan sisa-sisa matahari yang tersangkut di awan kelabu. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak menimba air, tapi cepat menghilang. Entah karena jauh, entah karena hanya gema, rumah Sari masih berdiri di ujung gang. Cat putihnya berubah jadi warna tanah. Jendelanya separuh terbuka. Ada kain gorden yang melambai pelan, entah tertiup angin, entah oleh sesuatu yang masih tertinggal di dalam. Bu Rahma menarik napas dalam. Sejak banjir besar itu, ia tidak lagi mendengar suara Raffi memanggil ibunya dari depan rumah. Tak ada aroma gorengan pagi dari dapur Sari. Hanya diam dan genangan yang mulai mengering di halaman. Di pinggir tangga depan rumah itu, sebuah sandal kecil warna biru tersangkut di tumpukan lumpur. Masih utuh tapi salah satu talinya sobek, seperti pernah ditarik dengan paksa. Bu Rahma menatap sandal itu lama, bibirnya bergetar. Kasihan, anak sekecil itu, gumamnya pelan. Di kejauhan, suara azan asar terdengar menggema dari masjid kampung. Tapi bagi Bu Rahma, suara itu terasa jauh, seolah tidak untuk mereka yang sudah hilang bersama air. 2 hari setelah air benar-benar surut, gang di tepi Kali Ciliwung mulai ramai lagi oleh suara orang. Orang-orang sibuk membersihkan lumpur di lantai rumah mereka, menjemur kasur, mengangkat perabotan ke bawah sinar matahari. Tapi satu rumah tetap tertutup. Rumah di ujung gang, milik keluarga Sari. Pintu depannya masih terkunci dari luar, tapi dari sela jendela yang retak, Bu Rahma melihat sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Kursi ruang tamu masih terendam setengahnya, seperti air baru saja pergi beberapa jam lalu. Di lantai terlihat bekas kaki kecil yang menempel di lumpur kering, berhenti tepat di depan jendela. Anak-anak kampung mulai berbisik-bisik. Katanya waktu banjir, ada yang lihat Bu Sari nyari anaknya di air. Iya, tapi nggak ketemu, cuma sandalnya aja yang nyangkut. Terus bapaknya kemana? Katanya ikut ke bawah air juga. Bu Rahma pura-pura tidak mendengar, tapi jantungnya berat. Ia tahu betul, malam sebelum banjir besar itu, Sari sempat datang ke rumahnya, hanya berdiri di depan pagar dengan wajah pucat dan rambut yang lepek basah. Bu Rahma, kalau air naik, jangan nyalain lampu belakang ya, katanya pelan. Suaranya nyaris tenggelam di antara bunyi hujan. Kalimat itu terus terngiang-ngiang, seperti pesan yang belum selesai. Sekarang, yang tersisa hanyalah rumah yang membisu, dengan satu jendela terbuka ke arah kali, seolah menunggu seseorang pulang. Ketika angin sore datang, gorden di jendela itu bergoyang pelan, dan Bu Rahma bersumpah ia mendengar bisikan lirih keluar dari dalam rumah. Bu, airnya udah dingin. Bu Rahma menatap lama, lalu mundur 1 langkah. Ia tahu, beberapa rumah memang butuh waktu untuk kering, tapi ada rumah-rumah lain, seperti rumah Sari, yang tidak akan pernah kering sepenuhnya. 2 minggu setelah banjir, truk-truk proyek datang lagi ke bantaran kali. Cat putih baru disemprotkan ke tembok yang masih mengelupas. Pekerja memasang papan kayu bertuliskan besar, Proyek Penataan Kampung Bantaran Ciliwung, tahap kedua. Pak Seno, mandor proyek itu, berdiri sambil menggigit rokok. Ia menunjuk rumah Sari. Yang itu, ditutup dulu. Nanti kita bongkar bareng-bareng minggu depan. Ketika pekerja naik ke beranda rumah itu, satu dari mereka menahan langkah. Ada bau, Pak. Kayak anyir. Pak Seno cuma mendengus. Air kali, biasa itu.
Udah, tutup aja. Papan triplek dipaku menutupi pintu depan. Setiap kali palu dipukul, suara gema aneh muncul dari dalam rumah. Seperti pukulan itu dijawab dari sisi lain tembok. Para pekerja saling pandang, tapi tak ada yang bicara. Sore harinya, saat pekerjaan hampir selesai, salah satu dari mereka, pemuda bernama Dodi, menemukan sesuatu di bawah tangga. Sebuah sandal kecil warna biru, kering tapi bersih. Terlalu bersih untuk tempat berlumpur seperti itu. Tanpa pikir panjang, ia menaruh sandal itu di atas papan triplek, tepat di depan tulisan tahap 2. Malamnya, ketika mereka pulang, papan itu terdengar bergetar pelan, seperti diketuk dari dalam. Dan di antara deru angin kali yang mulai pasang lagi, terdengar samar suara anak-anak melantunkan azan. Terpotong di tengah kalimat seolah belum sempat menyelesaikan panggilan terakhir mereka. Bu Rahma yang mendengarnya dari jendela rumahnya hanya bisa menatap gelap air. Ia menunduk, menyalakan radio tua, dan dari sela suara statis terdengar berita singkat. Tim SAR menemukan jasad seorang anak laki-laki tanpa identitas di bantaran Ciliwung. Diperkirakan usia 7 tahun. Bu Rahma memejamkan mata. Di luar, papan triplek di depan rumah Sari masih bergoyang pelan, dan sandal kecil di atasnya mulai terisi lumpur dari cipratan air yang naik lagi. Malam di tepi kali Ciliwung kembali tenang. Airnya tak lagi coklat keruh, hanya mengalir pelan, memantulkan cahaya lampu-lampu jalan yang redup. Udara lembab bercampur aroma besi dan tanah lembek. Aroma yang bagi warga sini bukan lagi bau bencana, tapi bau hidup sehari-hari. Bu Rahma duduk di kursi bambu di teras rumahnya. Radio tua di meja kecil di sampingnya berdesis pelan, memancarkan berita sisa-sisa banjir. Pemerintah menegaskan proyek relokasi akan berlanjut. Warga diminta bersabar hingga tahap berikutnya dimulai. Ia menatap rumah Sari di seberang gang. Papan tripleknya kini berdebu, tapi sandal kecil di atasnya masih di tempat yang sama. Tiba-tiba, angin dari arah kali bertiup dingin, membawa suara samar. Pertama, hanya seperti dengung, lalu perlahan berubah jadi lafal azan. Pelan, patah-patah seperti seseorang yang baru belajar. Allahu Akbar. Bu Rahma terpaku. Suara itu datang bukan dari masjid di ujung gang, melainkan dari arah air. Ia berdiri, menatap ke arah kali yang gelap, dan di permukaannya ia melihat cahaya kecil berkedip-kedip, seperti pantulan lentera. Tapi di kampung itu tidak ada lagi orang yang menyalakan lampu dekat air sejak banjir terakhir. Angin berhenti, suara azan terputus di tengah-tengah. Hayya 'alas shalah. Lalu hening. Namun gema terakhirnya terdengar lembut, seperti bisikan dari dalam air yang berkata, "Sudah kering, Bu." Bu Rahma tak tahu kenapa, tapi matanya basah. Ia menunduk, menutup radio lalu berbisik pelan, "Iya, Nak. Sudah kering." Di kejauhan, air kali mengalir lagi, tenang, seolah membawa pergi seluruh suara yang pernah ditelan. Tapi malam itu, siapapun yang melewati gang kecil di tepi Ciliwung akan bersumpah mendengar lantunan azan anak-anak. Tidak dari masjid, tapi dari dasar air yang mengingat siapa saja yang tak sempat pulang. Beberapa hari setelah suara azan itu, langit Jakarta kembali biru pucat. Kali di Ciliwung tampak jinak. Nyaris tak ada yang bisa menebak bahwa air yang sama pernah menelan rumah, nama, dan doa. Di tepi gang, anak-anak mulai bermain bola plastik lagi. Suara mereka menembus udara lembab, tapi setiap kali bola jatuh ke air,
Tak satu pun berani turun mengambil. Bu Rahma kini sendirian di terasnya. Radio tuanya diam. Antenanya patah sejak malam banjir terakhir. Ia memandangi papan triplek di depan rumah Sari yang sudah mulai lapuk. Cat merahnya memudar. Akan diperbaiki proyek relokasi tahap 2. Namun, tak ada petugas yang datang. Tak ada alat berat. Hanya tikus dan burung gereja yang singgah. Kadang, di malam-malam tertentu, Bu Rahma mengira melihat cahaya redup dari balik celah papan itu. Seperti lampu kecil yang berdenyut pelan, menunggu seseorang untuk pulang. Suatu sore, ia berjalan mendekat. Di genangan kecil di depan rumah itu, ia melihat bayangan sandal kecil yang dulu selalu mengapung di situ. Kini tenggelam setengah, tertimbun lumpur. Tapi di permukaan airnya, samar terlihat lingkaran-lingkaran kecil, seperti jari mungil yang sedang bermain-main di bawahnya. Bu Rahma berjongkok. Ia ingin menyentuh air itu, tapi berhenti. Ada suara lirih, sangat lembut, seolah datang dari dasar kali. "Bu, jangan kunci pintunya ya." Tangannya gemetar. Ia menatap air yang kini kembali diam. Dan untuk pertama kalinya, Bu Rahma menatap langit, mencoba berdoa, tapi suaranya sendiri terasa asing, seolah udara di sekitarnya menelan setiap kata. Di radio yang tiba-tiba menyala sendiri, terdengar potongan berita terakhir yang terus berulang dari pita kaset yang rusak. Banjir tahunan, korban tanpa identitas, warga diminta waspada. Lalu diam lagi. Hanya ada angin dari arah kali, lembut tapi membawa aroma lumpur lama. Dan malam itu, saat semua orang sudah tidur, dari arah rumah yang tertutup papan triplek itu, samar-samar terdengar suara tawa anak kecil yang bersahut-sahutan. Diikuti lantunan azan kecil yang terputus di tengah. Allahu Akbar. Suara itu tidak menyeramkan, hanya seperti kenangan yang menolak padam. Seperti rumah yang terus mengingat siapa saja yang pernah memanggil namanya. Bahkan setelah air surut dan dunia melupakannya. Jakarta 2003, musim hujan sudah berganti. Kali Ciliwung tampak jinak dari kejauhan, seolah hanya sungai biasa yang memantulkan cahaya jingga sore hari. Tapi siapapun yang pernah tinggal di tepinya tahu, air di sana tidak pernah benar-benar tidur. Di dasar kali itu tersimpan napas ratusan rumah yang hilang, doa-doa yang tak sempat selesai, dan nama-nama yang tak tercatat di koran pagi. Setiap kali hujan datang, airnya akan naik sedikit, membawa kembali bisikan lama yang tidak bisa dihapus. Suara sandal kecil terseret arus, suara ibu memanggil anaknya, suara azan yang setengah tuntas. Kota ini tumbuh seperti pohon yang akarnya menancap di lumpur ingatan. Rumah-rumah baru dibangun, cat tembok menutupi duka lama, papan proyek menutupi bekas pintu, tapi udara di sekitarnya masih menyimpan jejak yang sama, bau bersih berkarat. Ciliwung bukan sekedar sungai, ia adalah cermin yang mengingat. Ketika semua orang sibuk menutup mata dan menata ulang hidup, airnya tetap memantulkan yang pernah tenggelam. Mungkin itu sebabnya, ketika malam terlalu sunyi, beberapa orang di sekitar bantaran masih mengaku mendengar suara anak-anak melantunkan azan dari kejauhan. Pelan, lembut, dan tidak menakutkan. Bagi mereka, itu bukan hantu. Itu hanya suara yang tidak ingin dilupakan, sebab di kota yang terus mengeringkan air matanya dengan semen dan proyek baru, ada yang percaya bahwa setiap rumah, setiap kali, setiap suara masih menyimpan sisa-sisa kehidupan yang pernah dibawa pergi oleh air. Selesai.
Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor, urban legend, dan mitos kayak gini, jangan lupa untuk subscribe di channel ini, biar kita bisa terus sama-sama berbagi kisah mistis tiap minggunya. Jangan lupa buat like videonya, tulis komentar tentang pendapat kalian, dan share ke teman-teman kalian, biar mereka juga bisa ngerasain ketegangan yang sama. Dan yang paling penting, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari aku. Oke teman-teman, sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Di mana cahaya padam, disitulah kisah dimulai.